sejahtera, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat GPW dimanapun berada. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah kekuatan kami yang selalu datang menjumpai kami dalam firman-Mu dan terus memegang hati dan pikiran kami untuk selalu rindu kepada firman-Mu ya Bapa. Karena dengan firman-Mu kami akan hidup sebab firman-Mu hidup, dan dengan firman-Mu kami akan beroleh kekuatan untuk menjalani hidup hari lepas hari atas anugerah Tuhan yang baru khususnya di hari ini. Ya Bapa di surga, terima kasih Roh-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPW yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan yang menjumpai kita di hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-43 yang berkata-kata seperti ini. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah instansi yang bernama Instansi Pegadaian. Instansi ini memiliki suatu moto, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kehidupan manusia, sahabat-sahabat GPW, selalu akan diperhadapkan dengan masalah, bahkan mungkin juga banyak masalah. Dan dengan segala kekuatannya, manusia berusaha menyelesaikan masalah itu. Namun kadang-kadang masalah itu bukan selesai, tetapi justru bertambah besar. Masalah itu bukan dihadapi untuk semakin kecil atau semakin hilang atau dilenyapkan, sehingga kehidupan yang kita jalani itu menjadi suatu kehidupan yang baik. Di dalam pelayanannya, Tuhan kita Yesus Kristus seringkali kita menjumpai juga menghadapi persoalan-persoalan, namun dia menyederhanakannya dan juga mengatasinya dengan baik, sehingga masalah yang besar itu menjadi kecil dan dapat teratasi. Saya mengambil contoh ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang banyak yang mengikuti dia, sehingga pada petang hari lalu mereka mengalami kelaparan. Lalu murid-murid berusaha mencari makanan ke tempat-tempat, namun tidak mendapatkan makanan. Nah, ini merupakan satu persoalan. Lalu terjadi ketegangan-ketegangan, dan akhirnya Yesus datang dan meminta kepada mereka untuk apa? Untuk duduk tenang. Lalu mereka dibagi 50-50 oleh para murid-murid. Lalu di sanalah Tuhan menyelesaikan persoalan itu dengan memberikan mujizatnya, memberi makanan dari apa yang ada seadanya pada saat itu. Dan dalam bacaan kita ini juga kita memperhatikan dalam upaya Yesus untuk hadir menampakkan dirinya demi menghadirkan keberadaannya dalam kebangkitannya yang baru saja terjadi. Kita melihat, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat GPW, kita melihat bahwa ketika Yesus menampakkan diri masuk dalam suatu ruangan menjumpai murid-muridnya, dia muncul dengan tiba-tiba. Lalu murid-muridnya terkejut dan merasa ketakutan. Ini suatu persoalan, suatu masalah dalam upaya Yesus untuk menampakkan dirinya, untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Namun itu menjadi suatu masalah. Dan Yesus berusaha untuk menghadapi murid-muridnya, untuk menyatakan penampakan dirinya ini menjadi jelas dan menjadi dimengerti, dan membawa kebaikan dan keberanian dalam keberadaan para murid.
Lalu Yesus kembali berusaha menyederhanakan tentang penampakan dirinya untuk dapat dimengerti, dan dia katakan, rabalah aku. Tadi ketika dia muncul tiba-tiba, murid-murid dalam keadaan ketakutan, lalu tiba-tiba dia kembali menyuruh untuk rabalah aku, lihat rabalah aku. Dan setelah itu terjadi, mereka pun masih berada di dalam keraguan-raguan, namun sudah semakin jelas dan sudah semakin bisa mengerti. Lalu kembali lagi Yesus di dalam bacaan kita ini memperkecil persoalan itu tentang penampakan dirinya, dan dia mengatakan bahwa adakah makanan di antara kamu. Nah, ini bagaimana Yesus berusaha menyederhanakan persoalan penampakan dirinya untuk meyakini kebangkitannya oleh murid-muridnya. Dan murid-murid memberikannya sepotong ikan goreng, lalu mereka melihat Yesus memakannya. Jadi persoalan menjadi selesai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam peristiwa upaya Yesus untuk menampakkan dirinya ini, di situ kita melihat bahwa setelah Yesus menyatakan penampakan dirinya dengan berbagai cara untuk dapat dimengerti dan dapat diterima, sehingga murid-murid menjadi kuat penuh sukacita, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dia sudah katakan, apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, firman-Nya tentang keberadaannya, tentang kebangkitannya. Jadi dua hal yang penting di sini yang mau dinyatakan oleh Tuhan lewat penampakannya, yaitu pertama adalah bahwa dia benar-benar bangkit, dan yang kedua, firman-Nya adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang telah menerima karya kebangkitan Kristus, dan juga yang telah menerima kebenaran di dalam firman Allah, di dalam apa yang disampaikan dan diucapkan oleh Kristus. Dan ini menjadi suatu kekuatan hidup orang yang percaya, murid-muridnya percaya pada kebangkitannya lewat penampakannya itu yang benar-benar dia nyatakan sesederhana mungkin untuk menjadi bagian kehidupan iman daripada murid-murid, sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa memaknai dari cerita ini bagaimana karya Yesus itu memberikan kemenangan bagi murid-muridnya, dan penampakannya memberikan suatu kekuatan kebenaran tentang kebangkitannya dan juga tentang firman-Nya. Jadi sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita maknai dari catatan firman Tuhan ini? Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dan keselamatan yang diberikan kepada kita, kita jalani hari lepas hari, dan semua tidak ada yang sia-sia karena kebangkitan Kristus yang dikuatkan lewat penampakannya. Dan sebagai orang yang telah diselamatkan, apa yang dikehendaki dalam diri kita, yaitu seluruh hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita memenuhi apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Semangat kebangkitan lewat penampakannya mendorong kita, saudara-saudara yang percaya kepada Kristus, untuk selalu beraktivitas, untuk selalu berkarya, melakukan segala perjuangan kehidupan kita. Karena kemenangan kebangkitan itu sudah menjadi bagian kita, sudah menjadi bagian keselamatan hidup kita yang sejati, sekarang dan selama-lamanya. Sungguh luar biasa di dalam iman Kristen, bahwa kita diberikan keselamatan terlebih dahulu, lalu kita berkarya. Kita manusia yang berdosa ini telah ditebus oleh Tuhan dengan karya keselamatannya lewat peristiwa kebangkitannya itu yang mengalahkan maut dan memberikan kita anugerah keselamatan bagi yang percaya. Dan sekarang bagaimana hidup kita adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan menurut hemat saya adalah memenuhi perintah Allah. Hari lepas hari kita rindu akan firman-Nya sebagai perintah Tuhan untuk kita kerjakan dengan kesungguhan, dengan keyakinan. Maka kita akan mengalami hidup, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan. Karena hidup yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan sia-sia.
dan semuanya dapat bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, dan segala perintah yang Tuhan berikan bagi kita menjadi kekuatan bagi kita untuk berkarya, terutama memelihara kehidupan ini, memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagaimana perintahnya, supaya manusia bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan, kepada lingkungannya, kepada siapa saja. Tidak seperti orang lain yang tidak peduli, bahkan berusaha menghancurkan yang hidup yang lainnya, sesamanya, bahkan juga ciptaan yang lain. Tapi kita sebagai orang Kristen harus benar-benar kita jalani kehidupan kita. Kita sungguh merasakan ada sukacita, ada kemenangan, ada rasa syukur hari lepas hari. Karena kita betul-betul berjuang, kita betul-betul berkarya dalam satu keyakinan iman, yaitu memenuhi perintah Tuhan. Begitu banyak dan begitu mulia perintah Tuhan untuk kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mari saudara-saudaraku, mari kita masuki hari ini benar-benar dalam satu keyakinan. Kita hidup berdasarkan firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah perintah Allah. Dan mari kita kerjakan sebagai respon atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat kemenangan kebangkitannya yang dinyatakan lewat penampakannya. Banyak perkara-perkara kehidupan tentang penampakan Yesus yang sering kita dengar, bahkan juga mungkin kita lihat dalam dunia digital. Bapak, Ibu, Saudaraku, sahabat-sahabat GPIB, tetapi apakah itu membawa perubahan yang baik dalam diri kita? Untuk senantiasa kembali kepada Tuhan, untuk senantiasa melayani Tuhan, untuk senantiasa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita renungkan, apa arti penampakan itu? Tentunya ingin memperkuat kita sebagai anak-anak Allah, bahwa Dia benar-benar ada, Dia hidup, dan firman-Nya pun hidup. Dan kita sungguh-sungguh merindukannya sebagai suatu perintah yang mulia untuk kita kerjakan hari lepas hari. Mari kita jalani kehidupan kita di dalam anugerah Tuhan dengan sedia memenuhi perintah-perintah Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang ada ini untuk kami membawa diri kami kepadamu dalam kebersamaan lewat berita firman Tuhan yang mana kami ada, kami hadir, kami boleh mengambil bagian di dalamnya ya Bapa. Dan saat ini kami bersama-sama bersatu dalam doa ini agar kami mendapatkan penguatan dari firman-Mu ini Bapa. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu tetap hidup dan menjadikan hidup ini sebagai suatu pelayanan untuk menjalankan dan memenuhi perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terutama bagi dunia ini Tuhan, dengan segenap keberadaannya, alam ciptaan-Mu ini, untuk kami nyatakan karya baik Allah lewat perintah-perintah-Mu untuk memelihara, menjaganya Tuhan, dan sebagai suatu pengabdian yang kami rindukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih atas segala panggilan-Mu, atas segala karya-Mu ya Bapa, yang sungguh luar biasa bagi dunia ini. Dan siapa yang percaya akan senantiasa dibentuk, diberkati oleh Tuhan, dan menikmati berkat-berkat itu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi dunia ini, bagi orang percaya, dan Tuhan sediakan bagi kami semua. Mampukan ya Bapa di surga setiap anak-anak-Mu sebagai orang tua, sebagai anak-anak ya Bapa di surga, dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini akan kami jalani. Kami benar-benar terkonsentrasi dalam kerinduan ya Bapa di surga, dalam keyakinan bahwa firman-Mu benar dan kebangkitan-Mu sungguh-sungguh benar ya Bapa, untuk kami kerjakan. Karena firman itu hidup, maka kami pun akan hidup. Ya Bapa, terima kasih. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, sahabat GPIB. Saya Pendeta Albert Powell, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi. Shalom.